Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik hari ini. Bagaimana dengan aktivitas Anda? Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Baik, untuk hari ini Jogja Menyapa kembali hadir ke hadapan Anda kurang lebih 60 menit ke depan bersama saya Vira Maya. Di awal saya pengen nanya dulu nih terkait dengan pasar tradisional dan juga pasar modern. Kalau ditanya lebih senang belanja di mana gitu ya, pasar tradisional apa pasar modern gitu. Pasti ada tapinya. Saya senangnya di modern, tapi gitu. Entah itu harganya yang berbeda sedikit dengan yang di tradisional. Ada juga yang mengatakan saya suka di pasar tradisional cuman, nah ada saja ya. Nah, hari ini juga kita akan berbicara terkait dengan pasar tradisional yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Supaya satu, pasar itu menyenangkan, nggak lagi ada yang katanya pasar tradisional itu kumuh. Kemudian juga nanti limbahnya pengaturannya juga jadi lebih gampang. Artinya jadi tersistem dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya malas ke pasar tradisional. Kalau nggak bau, kumuh, nggak enak, nggak nyaman. Sebentar lagi pasar-pasar tradisional yang ada di daerah istimewa Yogyakarta insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kita akan membahasnya dalam dialog Jogja Menyapa. Dan tema kita hari ini adalah terkait dengan revitalisasi Pasar Sentul Yogyakarta yang terkenal dengan pasar tibannya setiap pagi gitu ya. Kalau di sana nggak macet itu kayaknya bukan pasar Sentul, tapi jangan lagi ada kemacetan di sana setiap pagi. Mengganggu sekali pastinya ya. Di studio sudah hadir ada narasumber yang siap berbincang dengan kami di sini. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah Bapak Aris Eko Nugroho, SPMSI, Paniradiopati, Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vira, Sugeng Sonten, pemirsa Jogja TV. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak. Kenapa bisa ada Paniradio di sini urusannya dengan revitalisasi pasar? Nanti kita akan bahas. Pastinya masyarakat juga bertanya-tanya gitu ya. Kemudian ada juga Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPKP Kota Yogyakarta. Ada Bapak Fahrul Nur Cahyanto STMeng yang hari ini juga hadir bersama dengan kami. Apa kabar Pak Fahrul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Sugeng Sonten juga. Sugeng Sonten. Pemirsa Jogja TV. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini nih. Beliau yang paling paham besok pasarnya mau dibikin apa gitu ya. Mau dibikin tingkat 3, 4, 5, mau ada liftnya? Enggak juga ya, nanti kita akan cari tahu lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Setelah ini baru kita akan ngobrol lebih banyak terkait dengan revitalisasi Pasar Sentul. Perkenalkan, nama saya Vio, saya mewakili dari pengurus paguyuban Pasar Sentul. Tanggapan kami untuk relokasi dari pasar lama ke shelter ini, di shelter Pandian ini, yang pertama kami tentu saja dari paguyuban dan juga seluruh pedagang mendukung karena kondisinya yang di Pasar Sentul itu sudah sangat memprihatinkan, terutama bagian belakang itu karena sudah bocor dan seperti kolam renang. Jadi kalau bisa ya secepatnya kita revitalisasi, kita bangun ulang. Dan ternyata alhamdulillah dikabulkan oleh dari Dinas Perdagangan dan juga dari Dinas Pasar. Langsung tahun ini alhamdulillah bisa dikerjakan, sudah mulai pembongkaran dan kita di shelter ini sudah seminggu. Alhamdulillah tambah ramai juga daripada yang kemarin di Pasar Sentul. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya harapan kita untuk besok pemindahan di Pasar Sentul yang baru benar-benar tertata, tertib dan nyaman untuk semua pedagang. Terutama untuk yang di luar pedagang Pasar Sentul ini kan banyak yang nempel di depan itu Mas. Jadi kalau bisa benar-benar pedagang Pasar Sentul saja yang berjualan di Pasar Sentul. Khusus untuk yang di luar monggo, mau jualan di rumah lagi boleh, silakan. Intinya kami dari pengurus berharap semoga pemindahan dari pasar sementara ini ke Pasar Sentul besok bisa lebih nyaman, lebih tertib lagi, lebih laris lagi, seperti itu harapan kami Mas. Perkenalkan, nama saya Singgih, kami jualan sembako, kelontong.
Untuk secara umum tanggapan kami tentang adanya shelter ini sangat luar biasa. Satu bentuk perhatian pemerintah yang luar biasa bagi kami para pedagang, disediakan satu tempat yang benar-benar representatif untuk kami berjualan menjemput rezeki. Tempatnya juga strategis, kemudian juga dengan fasilitas juga yang komplit. Kami satu tanggapan kami ini sangat bagus dan luar biasa pemberian dari pemerintah dan perhatian ya, perhatian yang diberikan pemerintah kepada kami. Kalau untuk ke depan di tempat yang baru nanti, harapan kami karena penataan juga baru, lokasi dengan bangunan baru, harapan kami kepada pemerintah juga ikut mempromosikan pasar Sentul kami ini, sehingga selain untuk para belanja, para warga juga karena kawasan Sentul di kawasan yang wisata, mudah-mudahan ada akses wisatawan untuk ke pasar Sentul. Demikian, terima kasih. Ya baik, demikian tadi ada sedikit video terkait dengan revitalisasi Pasar Sentul yang ada di kota Yogyakarta, dan ternyata sudah pindah semua nih, semua pedagang-pedagang yang ada di Pasar Sentul, dan sudah ada tempat untuk relokasinya, dan ternyata tempatnya juga nyaman gitu. Ada musolanya, ada kamar mandinya, ada segala macam yang dibutuhkan. Nah, mau sampai kapan sih ada di situ? Berapa lama juga pembuatannya? Kemudian mulai kapan nanti kita bisa menikmati Pasar Sentul yang baru? Sabar ya, saya mau ke Pak Aris dulu. Pak Aris, kalau berbicara mengenai revitalisasi, ini kok bisa ada Pani Radio masuk ke sana? Ini yang sejarahnya gimana, Pak? Sejarahnya itu yang pertama berkaitan dengan ketugasan di Pani Radio keistimewaan, terutama di Satuan Ruang Servis, Mbak Tira. Jadi kita ini ada 18 satuan ruang servis. Di dalam SRS itu salah satunya adalah SRS di Puro Pakualaman. Kebetulan kalau kita bicara tentang kawasan inti kota, itu kita mengikuti filosofi catur gotro tunggal. Di situ salah satunya ada pasar, selain juga ada keratonnya, kemudian juga ada untuk tempat ibadah atau masjidnya. Terus kemudian ada alun-alunnya, maka ada pasar. Maka pasar ini menjadi bagian yang kemudian juga kita perhatikan untuk menjaga kawasan inti dengan filosofi yang kami sampaikan tadi. Dan kebetulan di Puro Pakualaman ini depannya ada Pasar Sentul. Dan harapan kita Pasar Sentul ini bisa menjadi pasar tradisional yang lebih bagus dari yang kemarin gitu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena di dalam Perda ini selain ada harapan-harapan juga ada larangan. Larangannya adalah pasar modern. Nah, kemudian kenapa kita tentu saja dengan, kan tidak mungkin kalau yang ngerjakan itu semua dilakukan pemerintah provinsi, maka kita bekerja sama dengan pemerintah kota, tetapi sumber dananya menggunakan dana keistimewaan. Oke. Itulah kenapa ada Pani Radio Pati di situ masuk ke dalamnya. Nah, berapa totalnya sebenarnya? Saya pengen tahu juga nih nominalnya berapa sih untuk membuat pasar itu. Tapi sebelumnya, nah kalau tadi sudah di video tadi ada beberapa pedagang yang sudah menyuarakan bagaimana mereka ternyata, oh ya saya setuju, oh ya ternyata saya kepengen pasarnya menjadi lebih baik. Nah, ini ada ketuanya juga di sini. Nanti kita akan berbincang banyak hal terkait dengan revitalisasi Pasar Sentul. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Sentul ada Bapak Insinyur Haji Budi Kusuma. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah rawuh di sini. Apa kabar para pedagang di tempat yang baru sementara ini, Pak? Alhamdulillah, kayaknya suasana di shelter
relokasi yang baru ini, kayaknya kok menambah semangat ya. Gitu ya? Iya. Iya. Anginnya langsung berhadapan. Iya. Apa cuacanya, panasnya, anginnya semuanya, iya. suasana segar gitu. Iya, karena bersih juga tempatnya ya, karena baru lebih gitu bersih, ya. betul sekali. Oke, baik. Total ada berapa sih Pak pedagang yang ada di Pasar Sentul itu yang terdata? 529. Dan semua ada di shelter sementara ini ya? Semua ada yang ada shelter, ada sedikit permasalahan. Iya. Di Pasar Sentul yang kemarin, itu ada pedagang yang di luar, yaitu di antara pom bensin Sentul itu ke barat. Iya. Itu ada beberapa yang di sana. Iya. Kalau pagi itu lumayan banyak. Iya. Permasalahannya sebagian dari mereka itu ikut boyong di sana, tetapi di luar karena mereka bukan pedagang resmi ya. Oh. Jadi tetap ada pasar tibanya di luar yang di shelter ini. Itu yang kami ini pedagang mau diapakan gitu. Iya. Mau kemana kita mau mengeluh gitu. Kalau misalkan pedagang mau gusah gitu, kata oh ya rapas gitu ya. bukan tugasnya. Tapi sebenarnya itu mengganggu kami pedagang. Kayaknya kok sebelum masuk kok sudah ditodong dulu. Ini nggonku ono iki lho. Ayam ono, sayur ono gitu kan. Tapi itu terjadi karena saya jadi nggak masuk sampai ke dalam, Pak. Itu yang terjadi memang ya. Monggo, panjenengan lihat yang di depan shelter itu lumayan banyak. Ada buahnya gitu. Iya. Oke, baik. Nah, itu juga menjadi satu permasalahan, tapi nanti akan kita bahas lebih banyak lagi mengenai revitalisasi. Mudah-mudahan bisa mengakomodir semua kepentingan gitu ya. Artinya tidak hanya yang ada di dalam atau yang ada di luar. Nah, kalau saya sekilas ke Dinas Pekerjaan Umum nih, seberapa genting harus direvitalisasi, Bapak? Untuk revitalisasi Pasar Sentul ini memang sudah sangat urgent sekali karena dari Dinas PU sudah merencanakan sebenarnya sudah dari tahun 2015. Oh, dari 2015 itu sudah ada ide? Ada ide perencanaan untuk melakukan revitalisasi, tapi ada beberapa kendala, terutama waktu itu untuk mencari relokasi sementara, karena kan tidak mungkin ketika dibongkar kemudian libur selama 5 sampai 6 bulan ya. Pada kemana pedagang jualan nanti ya? Yang kita pikirkan kemudian setelah ada bantuan dari DAIS, kemudian juga ada izin juga dari provinsi untuk penggunaan lahan di Jalan Badian untuk lokasi shelter sementara, sehingga kemudian di tahun 2022 kemarin kami merencanakan yang pertama terkait dengan lokasi shelternya, kemudian juga untuk melakukan review karena ada beberapa perubahan juga. Harapan kami seperti tadi yang dikeluhkan oleh Bapak Budi tadi, yang limpahan tadi bisa terselesaikan juga. Ya, harapannya begitu ya. Nah, pengen tahu seperti apa nanti bentuknya. Kalau tadi dari atas lewat drone sudah kelihatan ya, ternyata luas sekali itu pasarnya. Saya belum sampai ke ujung loh Pak, beneran. Karena mungkin sudah kehadangan di depan sudah pepak ya. Belum sampai ke ujung. Mudah-mudahan besok bisa melihat atau bisa mengunjungi satu persatu. Ternyata luas sekali dan nantinya akan menjadi berapa lantai, kemudian placementnya akan seperti apa. Tetap bersama kami akan segera kembali saat lagi masih mengenai revitalisasi Pasar Sentul Yogyakarta dalam Dialog Jogja Menyapa. Kami kembali saat setelah jeda berikut. Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa dan kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Kalaupun ada pertanyaan atau masukan atau ada kritik dan saran terkait dengan tema kita, monggo silakan bisa disampaikan saat ini juga lewat line telepon di 451777 451777. Kami masih memiliki 3 sesi, jadi nggak usah khawatir, waktu kita masih banyak mengenai tema kita revitalisasi Pasar Sentul Yogyakarta yang sangat booming. Bahkan ada di lagu Jogja Hip Hop Foundation itu juga ada lagunya Pasar Sentul ya. Orang juga udah pada tahu bahwa Pasar Sentul Yogyakarta tempatnya di situ karena di pusat kota kan itu ya, tengah-tengah kota. Nah, saya ke Pak Aris, kalau tadi disampaikan bahwa kenapa sih Paniradia bisa ikut andil di dalamnya, ternyata itu ada urusannya dengan Satuan Ruang Strategis. Betul. Nanti gosipnya nih Pak, mau berapa lantai Pak? 3 lantai. 3 lantai ya. Kira-kira untuk dananya pripun ini Pak? Nah, langsung tahu dong. Kalau dana untuk tahun 2023 ini yang kita siapkan tadi yang kaitan dengan perpindahan untuk yang shelter itu sekitar 2,6 miliar Mbak.
Kemudian untuk pembangunan kurang lebih ya ada hampir 26, artinya hampir 28,5 miliar yang kita siapkan berkaitan dengan pasar Sentul. Tentu saja nanti mengalir itu artinya ketika kemudian sudah jadi apakah ada perbaikan lagi, saya kira itu nanti menjadi bagian diskusi. Yang paling penting diwujudkan dulu, jadi kemudian seperti Pak Budi Pangandikan tadi, jadi memang tetap harus ada komunikasi dan juga diskusi, terutama terhadap beliau-beliau yang mungkin pada saat ini belum bisa langsung masuk ke pasar itu, atau mungkin kalau sudah masuk itu pun juga ada pertimbangan-pertimbangan kenapa berada di sana dan sebagainya. Jadi harapan kita tetap nanti pendanaan ini akan kita coba siapkan, tetapi mengalir nanti sambil diskusi dengan beliau-beliau. Karena kan yang nanti menggunakan kan Pak Budi dan teman-teman, dan nanti pelaksana untuk fisiknya kan teman-teman di kota. Apalagi untuk pengelolaan juga nanti oleh Dinas Perdagangan. Dan kita dari provinsi, asal itu menjadi bagian dari pusat perekonomian, apalagi itu juga berkaitan erat dengan Puro Pakualaman, tidak ada alasan kami untuk tidak mendukung itu. Jadi semua full itu dari dana keistimewaan? Iya, sampai hari ini sementara untuk yang 28 miliar full dari dana keistimewaan. Baik, itu sudah mencakup semuanya dari mulai bikin pasar sementaranya, termasuk rencana yang DED yang tadi disampaikan oleh Mas Farul tadi, sekitar 26 miliar, baik. Dana yang sekian banyak nanti akan diwujudkan menjadi 3 lantai ya Pak Fahrul ya? Itu harus seperti apa nanti bentukannya tuh? Total luasnya itu berapa sih Pak itu? Pasar satu lantainya itu luasnya kurang lebih sekitar 2.100 meter untuk satu lantai. Satu lantai. Itu masih ada ruang terbukanya ya di samping-sampingnya nanti ya? Ada, jadi nanti juga samping kiri kanan belakang bisa digunakan untuk parkir motor, yang depan parkir mobil. Oh, jadi nggak dibikin underground gitu ya? Nggak ya? Tidak, jadi cuma turun sekitar setengah meter. Kemudian untuk ketinggiannya karena di sana ada ketentuan tidak boleh melebihi bangunan di Puro Pakualaman, ketinggiannya maksimal cuma 13 meter. Sehingga kami juga tidak bisa lebih dari 13 meter 3 lantai untuk ketinggiannya. Jadi totalnya nanti akan ada berapa meter persegi itu kalau kurang udah jadi 3 lantai? Sekitar 6.300-an meter persegi. Harusnya jadi lebih luas, lebih leluasa ya. Nah untuk penempatannya nanti akan seperti apa? Biasanya kan pedagang suka, wah biasanya aku nengkene ini bisa nggak di sini nanti bingung nih orang beli gitu. Ya, jadi terkait dengan penempatan secara zonasi kan dibagi los basah dan los kering. Oh gitu. Ya, jadi nanti soalnya untuk los basah ini di situ kita juga siapkan grease trap untuk pengolahan limbah. Jadi seperti cuci ikan, kemudian daging dan lain sebagainya itu kan kadang itu limbah yang sangat susah ditangani biasanya. Jadi rata-rata pedagang ketika mencuci langsung dibuang ke selokan dan akhirnya menyumbat. Nah ini yang kita coba antisipasi sehingga ketika nanti ada grease trap ini harapannya ketika sudah penuh kan bisa dibersihkan. Jadi terkait dengan pengolahannya bisa lebih baik untuk limbahnya. Kemudian juga kios-kios dibagi di lantai 1 dan 2 serta 3. Ya, jadi itu istilahnya lantai 1, 2 atau lantai dasar 1, 2? Lantai 1, 2 dan rooftop kita menamakan. Karena yang lantai 3 ini sebagian terbuka, yang nantinya sebagai semacam plaza yang seperti tadi mungkin diskusinya untuk menampung pedagang luberan yang ada di luar pagar. Baik ya. Nanti ada liftnya nggak Pak? Bukan lift tapi pakai eskalator. Ada eskalator ya? Eskalatornya. Jadi nggak ada alasan bawa berat ya sekarang. Karena untuk kita juga memahami psikologis pedagang ketika penempatan ada lantai 1, 2 dan mungkin 3 itu yang lantai 3 biasanya nanti nggak ada yang beli, malah naik ya. Jadi kita coba antisipasi karena kalau sesuai dengan luasan yang lama kan tetap tidak menyelesaikan masalah karena banyak yang di luar yang harus kita coba masukkan sehingga harapannya nanti jadi lebih tertib, lebih teratur pasarnya. Jadi nggak ada yang pasar tumpah pagi-pagi lagi ya, gitu. Baik. Saya ke Pak Budi. Pak Budi tadi total yang sudah terdaftar itu 500 berapa? 29 ya. Kalau yang di luar itu terdata nggak Pak? Untuk sekarang itu karena mereka itu bukan termasuk pedagang pasar Sentul, luberan itu nggak terdaftar. Kira-kira ada berapa tuh? 100-an lebih? Bayangannya mereka kita ini itu 100 yang di luberan itu
Tapi itu masih ada nanti ditambah lagi, Pak Anje. Ditambah lagi yang pedagang-pedagang yang di depan Pura Pakualaman. Oh gitu, itu masih ada lagi. Dan itu nanti juga rencananya akan dijadikan satu ya? Iya. Jadi ada 3 lokasi yang dipindahkan ke situ. Satunya lagi adalah yang di dekat Bakmi Kadin itu. Iya. Selatan Bakmi Kadin. Itu ada biru itu. Itu juga nanti pedagangnya itu digusur semua, nanti pedagangnya ikut masuk ke sana lantai 3, tapi syaratnya lantai 3 ya. Oke, tapi tenang aja kan sudah ada eskalator, nggak usah khawatir, nggak bisa naik gitu ya. Nah, kalau dari pedagang sendiri, kira-kira apa yang perlu disiapkan dengan adanya revitalisasi Pasar Sentul ini, Pak? Yang dipersiapkan, kami punya keinginan harapan ya. Jadi bangunan yang terwujud nanti adalah bangunan yang sempurna gitu ya. Mulai dari pembangunannya, estetikanya dan sebagainya ya. Jangan sampai misalkan nanti ada ikan di lantai 2 misalkan. Ternyata daknya bocor misalkan gitu ya. Dan itu ada yang terjadi semacam itu. Makanya pedagangnya di bawah jadi komplain gitu kan. Dan juga bawahan itu pemasangan itu kayak Kabir Taman itu baru 1 tahun sudah mulai rusak. Harapan kami ada satu, pembangunan sempurna. Dana yang luar biasa tadi 26 miliar itu betul-betul digunakan yang penuh pas gitu ya, sehingga tidak ada nanti setelah selesai tidak ada komplain apapun. Harapannya itu. Dan juga kita menginginkan ada space yang buat untuk menuju ke era nanti ya. Ada space fotonya ada. Oh, jadi Instagramable gitu ceritanya. Iya, maksudnya untuk menarik kaula muda gitu ya. Itu loh ke pasar tradisional, sekarang pasar tradisional sudah bagus gitu ya. Benar sekali. Itu harapannya untuk menarik mereka yang masih belum mengenal gitu ya. Dan juga mungkin ada ruangan untuk ekonomi kreatif gitu. Mungkin juga ada studionya gitu. Dan mungkin kita butuh juga ada ruangan untuk meeting ya. Kita paguyuban butuh itu. Syukur-syukur kalau tidak digunakan, kita manfaatkan siapa yang mau menggunakan. Mungkin ada input juga untuk paguyuban. Oh iya, ada masukan gitu ya. Oh iya. Ini ada masukan juga nih. Artinya sudah mulai ada inovasi, padahal belum dibangun loh pasarnya tuh, tapi inovasinya sudah banyak banget dari para pedagang ya. Jadi satu lagi ya, yang kami harapkan bangunan itu harus ada itu, yaitu adalah musolanya. Jadi kita juga fisiknya tapi rohaninya kita. Iya. Itu sudah dipikirkan banget ya, Pak Farul ya. Sudah. Ya, tapi dengan yang baru ya. Kalau yang lama ini kan cuma 2 kali, tapi yang nantinya akan datang pastinya kami minta harapan kami adalah musola yang indah lah ya. Ingin masuk dan ingin tidur di sana bahkan untuk istirahat. Minta ada AC-nya Pak Farul. Tentunya. Tapi untuk satwanya sudah dibuat atau gimana Pak untuk prosesnya sekarang? Prosesnya ini sudah tender, sudah evaluasi penawaran, sehingga harapan kami ini paling lambat di minggu ketiga bulan Mei ini sudah bisa mulai untuk fisik konstruksinya yang di revitalisasi Pasar Sentul. Jadi sudah tadi seperti yang diminta Pak Budi, musola kami juga siapkan, sudah ada musola. Kemudian juga ruang pertemuan, karena di sana kami juga selain untuk pedagang ini kan juga ada untuk kantor pengelola pasarnya sendiri. Jadi di sana juga ada kantor pasar, ada untuk keamanan pasarnya, ruangannya, kemudian juga ada untuk meeting, walaupun mungkin tidak bisa besar sekali ya. Jadi tapi kami fasilitasi juga ada ruangan-ruangan tersebut. Seperti itu, karena kendalanya kan di luasan yang kita nggak bisa nambah lagi gitu, kan udah kepepet apa situ apa gitu ya, tapi cukup luas loh Pak, segitu ya. Baik Pak Aris, tadi ada beberapa masukan nih, ini termasuk juga nanti dari dana sekian banyak itu yang juga akan dipakai juga untuk evaluasi ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Jadi kalau untuk perencanaan itu ya yang sekarang sudah ditenderkan, itu kan menjadi bagian proses. Tetapi kemudian yang Pak Budi sampaikan tadi ini juga menjadi masukan, kalau memang ada kemudian perbaikan-perbaikan, saya kira juga nanti wajib untuk menjadi bagian yang kemudian kita laksanakan. Tetapi memang kalau perencanaan awal itu sudah sesuai dengan yang sekarang ditenderkan. Misalnya tadi yang kaitan dengan bagaimana kemudian kita membuat agar pasar itu juga
anak muda menjadi tertarik, kemudian dibuat spot-spot tertentu. Ini kami contohkan di TM1 ya. Di TM1 pun juga sekarang ini yang di sebelah selatan itu kerjasama memang, kerjasama dengan ada beberapa penyedia gitu, yang swasta, itu sekarang sudah disiapkan. Sudah, bahkan orang kalau ke sana pun juga sudah bisa selfie-selfie. Nah, harapan kami memang nanti ada beberapa tempat yang mungkin gitu bisa kerjasama dengan pihak swasta, tetapi kalau memang harus pemerintah yang turun pun juga asal nanti ada usulan dari pemerintah kota, saya kira sudah nggak masalah ya, tetap yang aja. paling penting ini jadi dulu, nanti kemudian perbaikan tetap ada, walaupun yang Pak Budi sampaikan tadi harapan kita tidak terjadi ya. Jadi misalnya ada yang bocor dan sebagainya. Tapi juga kan semua ini kan sistemnya tender ya. Tender ini kita harus menjaga bareng lah intinya. Menjaga bareng, ngawasi bareng, karena itu menjadi bagian kata kunci. Karena kalau kemudian itu tender diselesaikan dengan kemudian kita hanya minta pemerintah saja memperhatikan itu, kita khawatir nanti kalau kemudian ternyata kita kurang cermat, mungkin pas ngawasi ini kurang. Kalau Pak Budi ikut ngawasi kan lebih jadi lagi. Karena kebutuhannya juga jadi tahu, oh ternyata butuhnya pedagang seperti ini gitu. Kalau dari sisi dari pemerintah aja kan nggak bisa ya, karena secara umum. Karena kami kadang-kadang juga ada kendala itu. Jadi kalau di lelang ini kadang-kadang ada kendala yang kemudian di dalam pengawasan. Mungkin pada waktu mengawasi itu kita tidak di tempat, tetapi kemudian ada sesuatu yang kemudian berbeda. Nah, kita berharap kalau yang Pasar Sentul tidak terjadi seperti itu. Baik. Jadi tenang Pak Budi, nanti bisa selama pembangunan pun masih bisa nengok-nengok gitu ya, boleh. Ya. Monggo silahkan. Loh kan? Sudah langsung terbuka. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi, kira-kira kalau misalnya nanti sudah direvitalisasi, artinya nanti kedepannya bagaimana? Apakah minat pengunjungnya akan semakin banyak? Atau kadang-kadang ada kekhawatiran dari para pedagang, nanti kalau sudah direvitalisasi, pedagang bingung nih nanti pembelinya mau kemana gitu ya. Nanti kita akan tanya lagi seperti apa sih reaksi pedagang di saat nantinya kedepannya, apakah mempengaruhi jumlah pembeli atau seperti apa? Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Jogja Menyapa. Ya, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai revitalisasi Pasar Sentul Yogyakarta yang fenomenal, sudah terkenal di mana-mana dan besok akan berbenah diri menjadi lebih baik, lebih rapi, pengolahan limbahnya juga lebih tertata, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya pasar tradisional bau, nggak seger gitu ya, tempatnya kumuh, nggak, semuanya akan menjadi lebih nyaman untuk siapa saja. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ke Pak Budi dan juga teman-teman pedagang, kan sudah dipindah nih, direlokasi di tempat yang baru. Tanggapan mereka gimana? Makin sepi atau malah tambah ramai atau gimana Pak Budi? Sebagian besar ya, untuk sayuran dan yang di sebelah timur itu malah semakin ramai. Kami berpikir kok semakin ramai ya? Mungkin pertama mereka paling cuma ingin tahu gitu ya. Tapi dugaan kami karena Pak Shelter itu berada di tengah-tengah kampung, dugaan kami. Berada di tengah-tengah kampung, beda dengan yang di Pasar Sentul yang lama itu. Itu kan di pinggir jalan besar gitu ya. Itu dugaan kami gitu. Tapi ada yang di sebelah timur memang beberapa pedagang dia stagnan sama ataupun berkurang sedikit lah. Gitu. Tapi pada dasarnya secara umum gitu, secara global, insya Allah tambah ramai. Contohnya dibanding waktu di Pasar Sentul lama? Iya. Contohnya adalah parkiran. Parkiran itu yang di dalam penuh sesak. Penuh sesak gitu ya. Artinya yang untuk transportasinya bertambah gitu ya. Banyak gitu ya. Dan juga itu belum memadai, maka orang-orang kampung itu menerima parkiran itu banyak sekali. Dan saya bicara sama sesepuhnya kampung itu. Dimanfaatkan semua pemuda, keluar saja saya bilang gitu. Maka keluar semua pemuda-pemuda sekitar itu keluar semua, parkir di gang-gang kecil-kecil, masukkan semua. Itu bukti bahwa yang datang itu lebih banyak gitu ya. Betul dan tidak, kita lebih seru lagi. Ini sudah jalan berapa lama sih mulai tanggal 1 ini Mbaknya. 1 Mei. Iya. Ini sudah tanggal seminggu lebih ya Pak ya berarti ya.
Dan itu sudah bisa merasakan bedanya dengan yang ada di pasar Sentul. Apa karena pedagang-pedagang yang tiban itu makin berkurang atau gimana Pak? Ada nggak? Yang tiban itu dibandingkan dengan yang lama yang di sana itu lebih sedikit memang, lebih sedikit. Dan isunya itu sebagian pindah ke pasar Beringharjo. Mengapa demikian? Karena dari pasar Beringharjo pedagangnya itu mengeluh kepada saya juga selaku ketua paguyuban kota gitu, saya menerima keluhan itu, ini pulubiran jadi Sentul malah pindah di sini katanya. Oke. Gitu. Kalau di yang shelter sebenarnya berkurang. Tapi itu juga bagi para pedagang yang resmi ya di dalam itu membuat keluhan juga. Ini beberapa pedagang sudah lapor, gimana Pak Budi setiap pagi seperti itu. Karena mereka dagangannya belum habis, jam 7 belum habis, yang di luar kok rame gitu kan. Kita melihat mereka keluar kok rame, wah ini goro-goro. Kembali lagi, pokoknya pasti ada pro kontra ya, dimana kita mau membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan sistemnya lebih baik, pasti ada saja gitu ya. Baik Pak Aris, gimana nih, apakah ada program lanjutan nanti dalam pengembangan pasar Sentul ini setelah dilakukan revitalisasi, mengingat ini kan objek yang berada di SRS ya Pak ya, gitu. Seperti apa Pak potensial untuk pusat pengunjung pariwisata misalnya? Kalau kami melihatnya ya tadi, jadi memang di wilayah situ itu adalah kawasan inti kota, tapi dari sisi kadipaten, Purwobaku-Alaman, maka yang Catur Gotro Tunggal tadi itu menjadi bagian cara kita untuk menyajikan juga. Jadi kalau Pak Budi tadi sempat ngendiko musola, di sana pun juga sebenarnya ada masjid yang besar juga, tapi kan memang agak jauh dengan nah, kaitan dengan pengembangan, saya kira nanti kita juga tadi mengalir gitu. Kalau memang nanti ada perbaikan-perbaikan berkaitan dengan yang sudah dibikin di tahun 2023, saya kira itu bagian dari menyempurnakan. Harapan kita ya pasar Sentul menjadi pasar yang menjadi kawasan inti pasar di SRS di Purwobaku-Alaman, dan juga harapan kita betul-betul bisa mendongkrak gitu perekonomian. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kalau pasar tradisional itu kumuh, apalagi kita mau ke sana itu jijik dan sebagainya. Ini tantangan yang cukup menarik kalau kemudian kita bisa menjadikan pasar Sentul ini menjadi berbeda. Apalagi terus terang Mbak, yang kaitan pasar yang disentuh dengan luar biasa angkanya ini baru pasar Sentul gitu. Kalau yang lain ada, tapi kan cuma bagian kecil itu ada. Tapi yang betul-betul dengan dana yang lumayan ini baru pasar Sentul. Karena kaitannya dengan satuan ruang strategis itu tadi. Iya, kaitan dengan SRS. Walaupun kalau SRS yang lain, kalau di Malioboro juga yang kita sentuh nanti teras Malioboro 1, teras Malioboro 2. Tetapi yang ini kan yang berada di wilayahnya adalah di Purwobaku-Alaman. Oke, baik. Jadi patut berbangga juga pedagang-pedagang di sana ya. Memang harus bersabar. Berapa lama sih Pak nanti pembangunannya? Berarti ini sekarang posisi digempur semua nih? Ini proses pembongkaran. Jadi nanti akan rata tanah. Terus dibangun mulai dari awal, dari pondasi sampai ke atap dan finishingnya nanti. Mulai dibangunnya nanti tanggal berapa nih? Kurang lebih estimasi kami sekitar minggu ketiga bulan Mei kami mulai untuk fisik. Waktu pelaksanaan kurang lebih sekitar 6,5 bulan, sehingga harapannya di pertengahan Desember sudah bisa terselesaikan. Paling lambat dari pedagang nanti mungkin Januari sudah bisa berpindah ke pasar yang baru. Berarti nyari jagung bakar udah bisa ya Pak ya? Sambol. Kan mau tahun baru nih. Saya masih bingung kalau mau nyari jenang sungsum di sana lagi di mana ya? Saya tahu soalnya spotnya di sana, besok kan berubah lagi gitu tempatnya ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta, itu bentuk kontribusinya dari DPU Kota terhadap pelaksanaan revitalisasi pasar Sentul ini sejauh mana? Selain dari apa yang sudah disampaikan Pak Fahrul tadi? Yang jelas kami selain di perencanaan kami juga sudah melakukan sosialisasi juga. Jadi ke pedagang kami juga dilibatkan dari Dinas Perdagangan untuk sosialisasi, sehingga harapannya secara sosial tidak terlalu banyak gejolak nantinya. Kemudian juga terkait dengan pengembangan pasar sendiri, ini kami coba untuk bisa maksimalkan fungsinya, mulai dari tadi limbah pengolahannya, sehingga harapannya pasar menjadi lebih bersih nantinya. Kemudian juga sudah dilengkapi nanti dengan hidran dan alarm kebakaran, sehingga harapannya bisa lebih aman pasarnya nanti ke depannya. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi, termasuk untuk yang difabel juga kami rencanakan. Seperti itu. Musola ada, kemudian ruang meeting juga ada,
sehingga harapannya ini pasar ini bisa lebih komplit dan lebih baik dari sebelumnya. Untuk kapasitas parkirnya pun juga lebih banyak dari luas, sebelumnya, lebih luas ya. Pak Budi, sudah lihat belum modelnya nanti pasar akan jadi kayak apa? Pada waktu sosialisasi kami sudah melihat gitu ya, bangunannya itu kayak bangunan acuannya bangunan lama ya, Indis. Jadi mengadopsi bentuk bangunan Sentul yang lama tadi. Karena kami dapat rekomendasi dari DP2PB Dinas Kebudayaan Kabupaten DIY harus mengacu kepada bentuk arsitektur Indis untuk di sana. Kayak gimana tuh bentuknya, tuh nggak bisa gambarin? Tentunya Indis yang dulu dikombain mungkin tidak yang murni gitu, tidak murni pastinya. Saya lihat begitu bagusnya ya. Jadi kekinian lah ya. Ini tapi yang kekinian lah. Kami melihat seperti itu. Jadi sangat menarik. Jadi kelihatan tuh Pak, nanti modelnya akan jadi seperti itu, udah melihat gitu ya. Sudah melihat. Beberapa pedagang juga diajak untuk melihat atau? Iya, kemarin kita sosialisasi kita dipaparkan gitu ya. Bentuknya yang akan datang seperti ini. Ini adalah tempat lahanmu nanti bekerja gitu. Respon mereka seperti apa Pak? Tentunya berharap penuh ya. Berharap penuh bahwa kita sudah tadinya bayangan kita itu kami ini itu shelter itu begitu anunya ya merepotkan gitu itu musuh dan sebagainya gitu. Ya pasti itu ada ya Pak ya. Dan imbasnya kita harapkan, kami harapkan adalah nantinya Sentul yang lebih bagus, lebih enak, lebih bersih, dan lebih laris kan tentunya harapannya itu dan lebih mensejahterakan pada para pedagang. Harapan pertamanya di situ. Baik. Optimis sekali, optimis. Dan itu tidak ada perlawanan ya untuk relokasi gitu ya? Itulah dari pemerintah. Sosialisasi itu penting sekali. Dan dari pemerintah lewat Disperindak itu selalu komunikasi dengan Paguyuban. Paguyuban akan langsung ke pedagang, ke floor gitu ya. Jadi begitu runtutnya. Dan ini adalah kata barusan tadi ketemu sama Pak Gunawan. Itu salah satunya yang kita bahas adalah Sentul itu begitu enaknya mainnya itu beda sama yang pacar yang lain kemarin bangun gitu. Ya kan komunikasi kita lancar insya Allah. Artinya kalau ada obrolan yang sama-sama enak itu ya jalannya smooth aja gitu ya Pak. Kita bisa menerima karena beliau mengungkapkan apa dan mengapa gitu kan. Akan seperti apa nanti pastinya gitu kan. Maka kita akan terima dan kami selaku pengurus Paguyuban secepatnya memfluorkan kepada para pedagang. Kita punya sound pasar itu ya. Komunikasi lancar sehingga insya Allah semuanya oke gitu. Sampai berjalan nanti jadi tempat di nempatin pasar baru gitu ya. Harapannya gitu. Dan rezeki yang baru. Yang lebih laris pastinya ya. Baik, Pak Aris, kalau tadi disampaikan supaya tidak ada lagi pasar tumpah, tadi sudah ada win-win solution. Sementara ya Pak ya, artinya dirangkul untuk nanti ditempatkan di lantai 3 dan segala macam. Apa yang ingin disampaikan Pak? Kalau kami ya itu tadi pemerintah tidak mungkin punya niat untuk kemudian mensengsarakan rakyatnya, itu tidak mungkin Pak. Jadi kami tentu saja nanti dari yang sudah terjadi nanti kemudian masukan-masukan itu yang kemudian kita akan coba sempurnakan. Dan kita berharap seperti Pak Budi juga nanti kok bahwa ya rezekinya baru itu bukan lebih sedikit tapi baru yang lebih banyak. Karena dengan begitu akan menjadi gambaran juga bahwa pasar tradisional itu kalau kemudian direhab oleh pemerintah itu bukan berarti kemudian akan terjadi penurunan rezeki atau omset. Tapi bagaimana pasar tradisional yang ada di kita itu kita jaga. Tadi juga arsitektur juga kaitan dengan Indis, artinya itu juga sesuai dengan bangunan cagar budaya yang ada di Yogyakarta dan sesuai dengan keistimewaan di Jogja. Salah satunya berkaitan dengan arsitektur. Baik, arsitekturnya sudah istimewa, Jogjanya yang istimewa, sudah menggunakan dana keistimewaan, mudah-mudahan nanti kedepannya rezekinya juga istimewa. Kan itu harapannya ya. Baik, nah kita lanjutkan lagi terkait tema kita yaitu revitalisasi Pasar Sentul Yogyakarta. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, monggo line telepon kami buka di 451 777 451 777. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali lagi.
Oke, baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Revitalisasi Pasar Sentul Yogyakarta masih menjadi tema kita hari ini. Dan seperti apa nanti akan berbenah, ini di bulan Mei dan nanti akan 6 bulan ke depan kita akan lihat seperti apa perjalanannya, karena ini akan dikawal nggak cuma dari Dinas Pekerjaan Umum saja, tapi juga dari teman-teman para pedagang dan pastinya dari Paniradio juga ikut mengawal. Jadi Pak Aris ya, siap betul. Mengawal ya. Jadi silahkan saja. Kalau misalnya dalam perjalanannya nanti kok, wah ini belum pas nih, boleh nanti disampaikan. Itu salah satu bentuk dari pengembangannya ya Pak ya. Tidak harus saklek begitu gitu kan ya Pak ya. Baik. Nah ini yang apa unek-unek pedagang, saya ke Pak Budi dulu. Kedepannya kalau misalnya ini sudah siap untuk digunakan gitu ya, apa yang mereka minta gitu? Apakah saya minta lossnya mungkin lebih gede sama dari yang kemarin gitu atau gimana? Karena kan jadi luasannya lebih banyak tuh Pak, lebih lebar. Apa Pak yang menjadi masukan teman-teman? Ya, harapan kami para pedagang itu yang pertama luasan ya, luasan setiap pedagang itu minimal sama gitu ya. Yang kemarin punyanya 4 meter ya, besok minim 4 meter gitu, dikurangi. Syukur-syukur tadi, alhamdulillah kalau diambah itu. Berarti sebelum dirobohkan itu sudah diukur dulu tuh Pak? Sudah, semuanya sudah. Dan sesuai dengan KGB ya, kartu itu. Dan yang kios itu harapannya adalah minimal itu 3x3 standar kios gitu. Kalau di bawah itu kayaknya kok sangat sempit selaku kios gitu. Dan yang kedua adalah kami berusaha untuk masa depan itu kita menggandeng wilayah ya. Misalkan di wilayah itu ada Pok Darwis gitu ya, kelompok sadar wisata. Mungkin itu bisa kita ikut sertakan gitu. Kalau diperbolehkan oleh pemerintah, maka untuk wisatanya nanti akan berjalan. Dan misalkan ada RKB, Rintisan Kelurahan Budaya. Itu kalau kita ikutkan serta merta itu, kan saya juga ketua kampung di Margoyasan gitu, maka nanti misalkan di food course-nya itu yang di kuliner yang di atas, itu maka budaya Jogja akan masuk dengan mungkin live musik, budaya, seni dan sebagainya. Itu kalau bisa diramu seperti itu akan sesuatu yang unik juga, yang baru juga gitu. Kalau bisa, harapan kami seperti itu ya. Oke, artinya pedagang tidak kehilangan, kemarin saya lossnya sekian kok sekarang jadi lebih sempit ya gitu. Enggak ya, mudah-mudahan itu terjadi karena sudah didata ya Pak Fahrul ya. Nah nanti bayangan saya tuh lantai pertama buat apa Pak? Apa aja Pak yang ada di sana? Kan pasti sudah diplot-plot ya, daging khususnya daging semua, jadi khusus kuliner jadi semua. Lantai bawah itu untuk daging dan ikan, setelah ayam itu ada di lantai 1 zona basah, kemudian zona kering ada bumbon dan lain sebagainya. Di lantai 2 pun juga sama, jadi memang di masing-masing lantai itu ada zoning sendiri-sendiri untuk yang kering dan basah. Terkait dengan luasan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait dengan data kepemilikan los masing-masing pedagang. Harapan dari Dinas Perdagangan sama Pak dengan yang pedagang inginkan, sehingga kami coba akomodasi kemungkinan besar nanti sama atau lebih besar. Jadi untuk kios pun untuk yang pedagang yang sekarang mempunyai kios di Sentul itu luasnya 3x3 ukurannya. Alhamdulillah. Jumlahnya kurang lebih sekitar 26 kalau tidak salah. Kemudian ada kios ukuran 2x3, tapi itu untuk kios-kios menampung yang dari luar. Serta untuk yang kulinernya di lantai rooftop itu kurang lebih ada 64 kios yang ukuran 2x3 nanti. Seperti itu. Jadi untuk kuliner dipusatkan di lantai 3 ya, karena nanti harapannya ketika yang istilahnya plaza ini kan kalau tumpan itu kan pagi sampai siang paling. Ketika nanti mungkin di sore atau malam hari yang kuliner masih beraktivitas, ini nanti kan mereka bisa menempati yang di plaza-plaza ini untuk istilahnya tempat makan dan mengkonsumsinya. Oke, jadi kalau mau nyari makanan-makanan berarti jenang nanti ada di lantai 3 ya Pak? Ada loh langganan saya di sana. Kalau itu saya kurang tahu kalau tapi karena nanti itu ya kalau kuliner maksudnya kan ada yang pedagang soto, ada yang pedagang es seperti itu. Nanti di lantai 3. Jadi nggak ada nih kuliner nanti yang ada di bawah, yang di depan, di pinggiran gitu. Nah, kalau zoningnya memang cuma kemarin basah dan kering. Terkait dengan nanti pembagian, undian dan lain sebagainya, memang ranahnya di Dinas Perdagangan. Iya.
Perdagangan yang akan membagi dan nanti mungkin berkoordinasi dengan paguyuban pedagang. Oke, baik. Nah, untuk menjembatani dari sekali lagi supaya tidak terjadinya pasar tumpah itu tadi yang kita tidak inginkan. Tadi kalau saya bilang itu sudah jadi trademarknya, tapi Pak Aris katakan enggak itu mah bikin kumuh gitu. Ini bisa jadi win-win solution nggak sih Pak dengan adanya nanti rooftopnya dipakai untuk mereka-mereka yang belum tergabung? Iya, semoga ya. Jadi dengan rooftopnya itu harapan kita memang yang tadinya belum tertampung bisa tertampung di situ. Kemudian tadi Pak Budi kan juga pangandikan juga. Bagaimana kalau kemudian kaitan dengan budaya juga masuk, seni budaya juga masuk. Artinya ada semacam musik dan sebagainya. Saya kira itu juga tidak menutup kemungkinan itu Mas Afan ya. Kemudian di atas kemudian dikasih fasilitas itu sehingga orang tertarik untuk kemudian ke atas selain mungkin dalam rangka menikmati kuliner juga menyaksikan budaya yang ada. Oke, ada yang telepon sepertinya barusan saya ada suara telepon. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, suaranya kecil sekali. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Mas boleh dibesarkan volumenya speakernya. Selamat sore, dengan siapa di mana? Ini dengan Gale. Iya, monggo silakan pertanyaannya apa, Mas Gale? Mau tanya itu kan pasar Sentul itu kan kalau pagi itu kan ruwet banget ya trafiknya ya, terutama yang parkir becak-becak niku. Oh itu, iya. Apakah dipikirkan juga untuk relokasi atau penempatan parkirnya napa pripun nggih? Iya. Oke, baik. Matur nuwun. Terima kasih. Tadi yang disampaikan mungkin parkir motor, ada parkir mobil, tapi memang iya kalau ke pasar Sentul itu banyak sekali becak-becak di sana yang ada di luaran. Itu seperti apa nanti? Akan ada tempat sendiri kah Pak Farul? Iya, jadi untuk parkir kan kalau sekarang ini halaman pasar itu kan digunakan untuk pedagang, los juga. Nah, harapannya dengan sudah direvitalisasi yang memang awalnya itu fungsi untuk parkir bisa dikembalikan untuk parkir sehingga harapannya sudah tidak ada lagi yang parkir di luar. Badan jalan ya. Jadi harapan kami nanti setelah revitalisasi ini sudah tidak sekrodit selama ini. Jadi diharapkan nggak ada pasar tumpah lagi ya. Oke, Pak Aris mungkin bisa dilanjutkan lagi apa yang ingin disampaikan tadi? Jadi kalau kami itu kan yang menarik yang disampaikan oleh Mbak Vira tadi. Jadi kadang-kadang kredit itu menjadi bagian yang menarik tersendiri. Enggak, karena jadi attention Pak. Iya betul. Dan itu kalau nanti ada sesuatu dan salah, itu yang disalahkan Danais juga. Sudah ada Danais kok masih macet, sudah Danais masih kredit itu juga Danais lagi. Nah, artinya memang kita perlu berbenah untuk kemudian lebih menyempurnakan dengan nyuwun sewu, pengguna yang beda-beda. Yang satu pengguna pasar, yang satu pengguna jalan. Jadi harapan kita memang antara kepentingan-kepentingan bisa menjadi bagian yang kemudian kita satukan. Nah, salah satu yang kemudian kata di cepat kami sampaikan, bagaimana kita menjadikan pasar Sentul itu menjadi contoh gitu. Kalau ini bisa menjadi contoh kan, yang lain juga bisa mengikuti itu. Cuman memang betul kalau kaitan di kota ini ada permasalahan yang sangat rumit, terutama berkaitan dengan luasan lahan yang tidak begitu lebar. Ini yang memang menjadi permasalahan. Makanya tadi kenapa kok kemudian Mas Fahrul juga tidak kemudian satu lantai, terus kemudian juga naik itu ya karena itu. Sedangkan kita pun juga harus pahami bahwa di dalam kita melaksanakan penataan khusus untuk Yogyakarta, ini ada Perdais yang mengatur. Jadi yang kami sampaikan Perdais nomor 2 tahun 2017, di mana ketinggian juga menjadi bagian yang kemudian diatur. Sehingga harapan kita memang antara regulasi yang ada, kepentingan, ini bisa kita satukan. Salah satu model contoh yang bisa kemudian kita jadikan model yang menarik, harapan kami di Pasar Sentul itu. Karena di situ kebetulan merupakan bagian dari SRS Puro Pakualam. Kemudian tadi kami sampaikan itu juga masuk dalam catur gotro tunggal. Iya. Nah, itu dia loh. Jadi harus kelihatan. Jadi nanti harapannya meskipun itu bangunan baru, tapi tetap terlihat selayaknya cagar budaya gitu Pak, bangunannya ya. Oke, itu sudah dipikirkan sekali ya. Baik, Pak Budi, ada yang ingin disampaikan Pak Budi? Mungkin ada teman-teman pedagang yang ingin menyampaikan masukannya atau saran kritiknya terkait revitalisasi Pasar Sentul yang tadi mungkin belum sempat disampaikan. Ya, ada satu hal yang mungkin bisa untuk menyelesaikan. Kami berpikir, mengapa di Beringharjo itu ada tumpahan, gitu aja? Yang dan ruwet juga permasalahannya. Mengapa di Dembangan itu juga ada tumpahan, banyak sekali. Mengapa yang baru dibangun di Keranggan itu juga ada tumpahan juga? Padahal sudah dibangun ya? Sudah dibangun. Mengapa di Kota Gede luar biasa, gitu?
mengapa gitu kan? Nah, mungkin kami punya usulan bagaimana kalau misalkan dari Dinas Perdagangan, pengelola itu bekerja sama dengan wilayah, kecamatan dan kota, gitu. Dan di situ dikaitkan juga dengan polseknya, koramilnya. Kalau ada tumpahan satu orang dengan tegas, maaf, beribu maaf, nggak boleh. Baru satu. Tapi kalau dengan pakaian Satpol PP, tantip dari pasar hitam-hitam, itu belum mau dia datangkan Babin Kapintas misalkan, Babin Tas misalkan gitu. Tokoh masyarakat sekitar misalnya seperti itu. Jadi ada polisinya, ada personilnya. Itu satu orang digeser. Maka kan tidak akan terjadi 2-3 dan akhirnya 100 orang gitu. Jadi selama ini karena merasa nyaman ya Pak ya? Nah, dan dibiarkan. Dan dibiarkan aja jadi banyak. Oke, baik. Kalau dari Dinas Pekerjaan Umum sendiri, kedepannya apa yang menjadi harapan dengan adanya revitalisasi pasar ini? Satu, kalau saya jangan sampai ada yang tumpah-tumpah lagi biar nggak macet. Ya, siap. Jadi kalau kami yang pertama, yang jelas kami mohon doa restu untuk proses revitalisasi ini bisa berjalan lancar sampai selesai, nanti dari pedagang bisa berpindah lagi. Harapan yang kedua juga dari pedagang nanti juga bisa mendapatkan rezeki yang lebih besar, bisa lebih nyaman berdagang di sana. Dan harapan kami yang terakhir juga ini bisa menjadi salah satu contoh seperti yang tadi disampaikan Pak Aris, sebagai salah satu contoh pasar-pasar rakyat yang bisa mempunyai keunggulan seperti itu. Ya mungkin itu yang harapan dari SPU. Baik, ini menit-menit terakhir ada juga yang menelpon, kita terima dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan April di Yogyakarta. Afif. April. Oke, monggo silakan pertanyaannya. Iya, ini terkait dengan pembicaraan tadi. Saya mau tanya, kalau untuk bongkar muat barang itu sekarang letaknya di mana ya, Mbak? Gimana? Untuk bongkar muat barang, letaknya itu sekarang di mana yang baru? Untuk memperluas lahan? Bongkar muat barang. Bongkar muat barang. Oh, untuk di Pasar Sentul? Iya. Oke, sementara ini ya, karena sementara ini masih direlokasi. Jadi yang besok nantinya akan di mana gitu ya? Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi untuk bongkar muat barang, nantinya kalau di Pasar Sentul akan ada tempat khususnya kah, Pak? Ada. Jadi yang di depan pasar itu nanti kan sebagian untuk parkir, sebagian untuk loading unloading barang dari pedagang nantinya. Jadi sudah dipikirkan, tenang saja. Tapi kalau untuk sementara ini ada di pasar ya, itu juga sudah dipikirkan. Jadi nanti kita tunggu aja lah tahun depan ya, pas tahun baru itu akan seperti apa hasilnya. Tapi yang jelas harapannya akan semakin lebih cantik begitu ya. Oke, baik. Sebagai closing statement, Bapak Aris ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi kalau kami lebih pada bahwa penggunaan dana keistimewaan semakin luas. Harapan kami memang penggunaan dana keistimewaan itu betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Karena tantangan di kami ini kan bagaimana ada program kegiatan tetapi manfaatnya jelas untuk masyarakat. Ini tantangan beratnya kan di situ. Sehingga kalau kemudian kami kurang sempurna di dalam mengalokasi dana, monggo itu menjadi bagian dikritik. Kemudian kami juga akan mencoba menyempurnakan itu, walaupun memang kami tidak bisa ngabei gitu ya, karena memang dana keistimewaan pun juga ada keterbatasannya. Dengan 1,432 itu kalau untuk yang infrastruktur itu sangat kecil, tetapi kalau digunakan untuk UMKM itu memang luar biasa besar. Harapan kami dana ACE yang ada sekarang di Yogyakarta itu betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, harapan kami juga Pak Budi dan juga Bapak Ibu pedagang yang lain yang ada di Pasar Sentul, monggolah untuk komunikasi. Jadi dia setiap permasalahan yang ada barangkali akan lebih baik kalau dikomunikasikan, baik dari awal, nanti di dalam pelaksanaan, bahkan untuk penyempurnaan. Sehingga keinginan-keinginan itulah yang kemudian harapan kami juga bisa menjadi bagian yang kemudian dikemonah gitu ya oleh teman-teman di kota, untuk kemudian kita diskusikan kalau memang ada persoalan yang kemudian harus ada solusinya. Oke, baik. Dan siap untuk mengawal bagaimana pembangunan revitalisasi Pasar Sentul ini. Dan tidak hanya dari Dinas Pekerjaan Umum, dari Pani Radio, tidak hanya dari Ketua
ketua paguyuban para pedagang, tapi ada dinas perdagangan juga masuk di sana ya Pak ya. Ini multisektor semuanya ada di sana dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sesuai yang diinginkan semuanya dan mudah-mudahan mendapatkan nyaman untuk semua gitu ya. Tidak ada lagi yang tumpah-tumpah dan kalau sudah rapi kan berarti besok ada satu yang datang bisa langsung cut gitu ya. Betul. Gitu kan Pak? Iya. Karena dia mumpung belum nyaman nih. Betul. Oke, baik. Harapannya seperti itu. Harapannya gitu ya. Pak Aris matur nuwun. Pak Farul terima kasih. Bapak salam buat teman-teman pedagang, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan rezekinya juga semakin istimewa Pak. Amin. Ya. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran kami Dialog Jogja Menyapa dengan tema revitalisasi Pasar Sentul Yogyakarta. Kita akan lihat seperti apa wajah baru dari Pasar Sentul di awal tahun 2024. Baik, sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.